Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah. Kali ini kita berjumpa lagi dengan channel dakwah Al-Quran bersama Al-Ma'un. Mudah-mudahan apa yang nanti kita niatkan, kita pelajari, kita praktekkan senantiasa menjadi ilmu yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita awali dengan mendatangkan niat hanya karena Allah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini menjadi waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai perlu diketahui bahwa nanti kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24. Mudah-mudahan kita nanti bisa belajar menunaikan hak huruf serta mustahaknya serta ahkamnya, dan mudah-mudahan pula apa yang kita praktekkan nanti dan kita bedah tajwidnya nanti bisa menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Baik, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita datangkan niat hanya karena Allah. Kita lepaskan dulu urusan dunia kita sebentar. Di sini kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada salah dan kelirunya, baik dari sisi sifat huruf, makhorijul huruf serta ahkamnya, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Baik, kita awali dulu dengan pembacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita langsung dihadapkan dengan huruf waw. Ini makhrajnya adalah di dua bibir, jadi harus melecur. Dan yang kedua ada hukum nun sukun ketemu kaf. Ini adalah ikhfa hakiki, jadi kita harus mendengungkan dengan dengungan 1,5. Coba kita baca dulu, setelah itu kita bedah tajwidnya. Wa in kuntum fi 'aibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, kita awali. Di sini ada wa ingkun. Di sini ada ikhfa hakiki. Saat nun sukun bertemu tanwin, cara membacanya didengungkan. Dan ini termasuk ikhfa yang keluarnya suaranya dari hidung semua. Ya. Jadi kalau jenengan praktek, tutup saja hidungnya. Kalau tidak bocor atau mampet itu yang betul. Wa in kuntum ada ikhfa hakiki, kuntum nun sukun ketemu ta, nggih, ta sa jim dal zal zai sin sode dode to do fa kof kaf. Ini juga sama, cuma kadar dengungnya tidak sama.
ya, karena makhraj nun sukun dengan tak sangat berdekatan, jadi hasilnya suaranya keluar dari hidung juga, dari jauh juga, dari mulut kita, ya. Wa in kuntum fi raibim, ro ada ro yang dibaca tafkhim, ro yang tebal, ya, ro fathah. Ada lin raibim, di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu mim, juga ada gunnah 1/2, raibim mimma gunnah. Nazzalna matobi ala abdina, matobi juga ada qalqalah sugro, abdina, ya, ada ain bertemu bak sukun, awas tertukar dengan hamzah, abdina. Faktu ini, ya, faktu bisuratim, ada ro tafkhim, ada lagi ketemu, ini ada nun sukun atau tanwin bertemu idgham bi gunnah, di sini ada juga idgham bi gunnah. Faktu bisuratim mim mislih, ada hak yang bersukun karena diwakofkan, sukun yang bukan asli, ini sukun yang karena wakof. Nah, ini harus kita tunaikan sifat rohwah dan hamesnya hak. Misli, begitu, gak boleh misli ringan, ya, ini tidak boleh ringan. Wada'u ada qalqalah sugro. Syuhada, lah ini ada shin yang berharakat dhammah, ini ada sifat yang menempel yang khas, yakni tafasyi, ya, dan kadar tafasyinya paling rendah, yang paling tinggi adalah di saat shin bertasdid, ya. Ada mat wajib mutasil karena ketemu hamzah dalam satu kalimat. Syuhadaakum, ada mim sukun bertemu mim, ya, ini ada idgham misli, juga ada gunnah. Wad'u syuhadaakum min du, ada lagi seperti ifa min dunillah, ada lafaz Allah dibaca tarkik. Nah, in kuntum shadiqin, nah, ada mat alif disukun, awas, mat alif disukun saat nun sukun, ya, diwakofkan, ini ada sifat yang menempel yang harus kita tunaikan, yakni tawasud, tawasud mengalirnya separuh. Jadi yang betul in kuntum shadiqin, nggak boleh in kuntum shadiqin, nah, terputus, jadi gunnahnya terputus. Lanjut, fa'ilam, ada nun sukun bertemu lam, ada idgham bila gunnah tanpa dengung, langsung dimasukkan, nah, ini kamil, dari sisi kesempurnaan dinamakan idgham kamil. Fa'ilam taf'alu, ada fa yang bersifat hamas, ya, hamas rokhawah ta'fuf, ya. Fa'ilam taf'alu itu harus keluar. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar, ya, fattaqun nar. Awas, kesalahannya adalah jika nunnya ikut tebal, ikut tafkhim, jadi tidak boleh, harus nunnya tetap tarkik, roknya tafkhim karena waqaf. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Nah, ini sual hijarah, ada hak sukun, ya, tak marbutoh yang dibaca waqaf. Uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Sedikit pembelajaran, ya, mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang terbaik, seperti janji Allah, khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar
dan mengajar Al-Quran. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kalau ada salahnya saya mohon maaf, silahkan tulis di kolom komentar ingin masukan serta kritikan, serta ada ilmu yang salah dalam penyampaiannya. Ini murni dari saya sendiri. Jika ada kebenaran yang datang, ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa ilmu tajwid ini yang pertama adalah yang paling penting yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu makhorijal huruf. Kita harus mengetahui tempat keluarnya huruf. Ini permasalahan-permasalahannya. Jadi yang kedua, ma'rifatu sifatiha, kenal akan sifat-sifat huruf tersebut. Yang ketiga adalah ahkam, hukum yang datang ketika huruf itu bertemu dengan huruf yang lain. Serta yang terakhir, ini yang sering kita lupakan, adalah riyadhatul lisan, jadi latihan huruf. Maka dari itu saya berpesan bahwa saya sendiri dan panjenengan, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa belajar membaca Al-Quran yang sudah fasih, ya monggo diistiqomahkan. Yang masih dalam rangka belajar, monggo kita sabar dalam belajar, mudah-mudahan istiqomah dan bisa bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.